Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku. Haleluya. Hanya dekat
Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersuka cita pada pagi hari ini karena menyambut Engkau dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikanlah kami hati yang haus dan penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengharumkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus ruangan ini, kiranya dijauhkan dari kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis yang mengganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin pujian, berkati WL, berkati singer dan musik, kiranya Tuhan ini semua untuk memuliakan nama-Mu, dan juga kami semua yang ada di sini ini juga untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Semuanya kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu sakit Tuhan. Dalam nama Bapa, Mustafa datang syukur, haleluya, amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di Matius 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa puji Tuhan? Haleluya. Terima janji Allah. Haleluya Yesus. But
sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Beri tos kanan kiri. Haleluya Yesus. Sangkakala berbunyi. Haleluya. Saya berikan kesempatan untuk saudara-saudari yang mau menyaksikan kasih Tuhan sambil menunggu, mari kita pujikan. Tuhan menetapkan.
Salam, selamat pagi, puji Tuhan. Ya, tahun baru sudah berapa hari ini? Ya, mungkin 7 hari ya. Tahun baru masuk yang kedua kemarin, saya dapat berkat banyak saudara ya. jangan dikira berkat jasmani berkat masalah, tetapi bukan bagi orang-orang percaya itu suatu suatu renungan. Yang pertama yaitu mobil berhenti ditobruk saudara. Ya, itu berkat saudara. Ya, mobil berhenti ditobruk sama ya ada orangnya ini. Ya puji Tuhan ya. Semuanya itu baik ya. Yang kedua, saya saudara kemarin dari masuk gudang kan disabit 1, 2, 3. Kedua itu saya jatuh saudara. Waduh ini kaki saya patah ini. Ya saudara, ya saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan ingatkan saya, kok niku wis tuwek juga ken pola gitu ya. Masih banyak anak muda kok ya namanya orang nggak sadar ya. Namanya ya puji Tuhan saudara. Ya sedikit banyak saya harap bersyukur sama Tuhan. Itu memperingatkan saya bahwa saya itu enggak boleh neko-neko istilahnya. Ya sebenarnya enggak jatuhnya itu enggak tinggi enggak. Tapi rasanya itu lumayan besar. Sampai sekarang masih kroso ya. Saya bersyukur sama Tuhan itu adalah berkat. Jangan sampai kalau menghadapi masalah saudara gundel. Ya, itu yang menjadi masalah bagi saudara. Tetapi apapun yang terjadi, biarlah kita tetap bersyukur. Karena Tuhan itu baik. Kalau sampai hari ini kita bisa boleh memuji Tuhan, ya toh, boleh datang kepada Tuhan, saya bersyukur. Itu semuanya kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah tahun yang baru ini menjadi tahun untuk penjajahan bagi kita. Di saat kita dapat sesuatu, biarlah kita mengucap syukur senantiasa. Itulah yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kesaksian sangat memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku,
Tuhan Yesus, terima kasih. Pertolongan kami, perlindungan kami hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan turun tangan atas setiap pergumulan kami, permasalahan kami. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu kudus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hati yang subur, telinga yang mau mendengar, telinga yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, berkatilah Bapak Gembala yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah roh hikmat, akal budi, berkati keluarga beliau. Biarkanlah Tuhan hanya firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada haleluya? Haleluya. Ya, saya yakin, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tahun baru, semangat juga harus baru. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya lanjutkan dari tema Natal kita sampai hari ini, saya masih tentang kesetiaan. Saya tidak tahu ada berapa sesi lagi, apakah ini sesi terakhir ataukah masih ada tambahan berapa sesi, tetapi saya yakin, saya percaya di dalam 2024 ini kita harus menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Karena saya tahu tanda-tanda zaman itu semakin hari semakin betul-betul kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Mungkin ada orang berkata, Pak, tapi saya lihat ini fenomena sudah berlalu. Oh, dari mana? Ya, COVID itu sudah berlalu, meskipun sekarang katanya ada lagi varian yang baru yang sudah masuk lagi, tetapi sudah tidak begitu menakutkan seperti yang kemarin-kemarin. Tetapi saya mau katakan, ini akan terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut, tidak akan pernah berhenti. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, saya yakin dia akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya ingin kita semua aktif membaca ayat ini, bukan hanya di depan, supaya ayat ini benar-benar merema di dalam hidup Bapak Ibu. Lukas 16 ayat ke-10. 1, 2, 3. Ayat 13, 1, 2, 3. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Di dalam ayat ini dikatakan, ini ayat yang sangat terkenal, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini, itu semuanya perkara kecil. Karena kalau lihat kita konteksnya, nanti ini hamba-hamba ini akan menghadap Tuhannya dan Tuhannya berkata, aku akan mempercayakan perkara-perkara besar, tetapi dia itu mengarah bukan ke dalam kehidupan yang hari ini, tetapi itu kerajaannya di luar di dunia ini. Artinya apa? Perkara besar itu akan diberikan kepada orang-orang yang setia, bukan di dunia ini. Tetapi nanti, di mana di dalam kerajaan sorga, berarti ada kabar baik. Artinya orang yang setia melakukan pekerjaan perkara-perkara kecil di dunia ini, dia hidupnya tidak seperti kucing, tidak seperti anjing yang ketika mati sudah tamat.
Tetapi ada job, ada pekerjaan baru, ada tugas baru. Jadi jangan berpikir ketika di sorga itu seperti di pantai, berjemur sambil di sebelahnya ada es kelapa diserut. Begitu terus, tidak. Karena apa yang terjadi di dunia itu juga sebenarnya polanya sama di dalam kerajaan sorga. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah menanti. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bingung kenapa begitu? Karena begini, lihat, tugas pertama sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa apa? Pertama beranak cucu, itu juga ada. Terus kedua, tugas kedua, usahakanlah tanah tersebut. Jadi apa? Tuhan berkata usaha, jadi Adam dan Hawa harus dia bekerja mengusahakan tanah. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk menikmati pesta pora, makan minum, senang-senang, beres. Tidak. Tetapi tujuan saya dan Bapak Ibu hidup adalah untuk bekerja. Jadi lihat di sini dikatakan, tapi Pak di situ bukan beribadah ya. Nah ini yang salah paham banyak orang. Banyak orang berpikir bekerja itu adalah hal sekuler, hal jasmani. Tetapi bagi Tuhan di awalnya segala apapun yang kita lakukan, apapun itu nyapu, metik jagung, tanam pupuk, itu semua kita melakukan untuk Tuhan dan kita sedang beribadah, itu tujuan utamanya. Bahkan firman Tuhan yang pertama, beranak cuculah. Artinya apa? Suami istri melakukan hubungan yang kudus. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, ini kan berantakan. Belum suami istri sudah bersama. Nah ini. Yang harus diperbaiki. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah perkara kecil. Mungkin ada orang bolehlah mengambil ayat ini untuk misalnya, tadinya Pak saya hanya penerima tamu. Tetapi setelah melayani Tuhan akhirnya saya jadi WL. Akhirnya saya jadi pengkhotbah. Oke, dari yang kecil itu kan ukuran. Tetapi menurut versi Alkitab ini, dalam konteks ini, semua yang kita lakukan di dunia ini kita bawa. Mungkin Tuhan modali kita hanya satu. Hanya apa? Setia beribadah. Setia berdoa. Tetapi ketika kita lakukan, kita masuk dalam pelayanan, kita mulai ada karunia memberi. Itu juga dihitung. Memberikan tidak harus di gereja, tetapi di luar. Karunia menasihati, karunia menegur. Itu semua dikumpulkan, kita bawa ke dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan berkata, aku akan mempercayakan 5 kota, aku akan mempercayakan 2 kota. Lihat, kerjakan. Kamu hamba yang baik, itu dia. Ini perkara-perkara kecil. Nah, mari kita masuk ke dalam berikutnya, di dalam ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Saya tahu di dalam pekerjaan manapun, itu adalah salah satu syaratnya tidak boleh bekerja di dalam 2 perusahaan. Setuju ya? Bagaimana kalau bosnya ada 2, 1 ke kiri, 1 ke kanan. Bahkan ini terjadi, perusahaannya 1, tapi bosnya 2. Mungkin kakak adik. Bingung nggak Bapak Ibu? Pernah terjadi ketemu begini. Bingung. Satunya suruh ke Trawas, satunya suruh ke Lamongan. Misalnya saya sebagai sopir, saya pilih mana? Bingung. Lihat. Karena apa? Karena kalau ada 2 tuan, dia akan suka. Pasti akan jatuh pilihan. Jangankan dalam bekerja. Anak aja. Kalau anak 1 mau nggak mau kita sayang sama dia. Tapi kalau anak 2, anak 3, anak 4, anak 12, ini bisa jadi ada namanya anak emas. Pernah Bapak Ibu dengar anak perak, anak perunggu, anak tanah. Ya. Yang seharusnya tidak begitu tapi faktanya terjadi seperti itu. Ayub dan Esau sama-sama saling menyukai satu. Ya. Ibu bapaknya, Yakub dan Esau. Ya betul. Yang ibunya suka sama Yakub, bapaknya suka sama Esau. Lihat,
hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Jadi, apa maknanya? Kalau kita itu katanya anak Tuhan, itu harusnya kita cuma punya satu yang kita cintai, yaitu Tuhan Yesus. Makanya jangan sekali-sekali kita bermain perdukunan. Syukur-syukur dukun itu adalah dukun acting. Tahu ya dukun acting, dukun-dukunan yang puranya begini-begini. Saya juga bisa jadi dukun. Saya pernah praktekkan sama anak-anak, duit 1.000 jadi 100.000. Bisa. Di depan mata saudara, tanpa sini-sini. Ada. Ternyata itu kan semua ada alatnya. Syukur-syukur itu ketemu dukun bohongan. Kalau ketemu dukun-dukun yang memang betul masuk dalam okultisme, celakalah kita. Dua Tuhan. Salah satunya contoh yang paling saya gemes adalah, gemes itu karena saya benar-benar, kamu ini Kristen tapi model kamu ini kok percaya sana, percaya sini. Plin-plan. Yaitu apa? Soal misalnya kalau ada kawinan, ada acara, itu pernah terjadi panggil pawang hujan. Sudah dia Kristen, tapi masih juga panggil pawang hujan. Terus kira-kira mungkin dia berpikir Tuhan Yesus menjaga, yang pawang hujan ini juga menjaga. Lah ini ada dua Tuhan. Pernah terjadi kasus seperti ini kepada keluarga saya di Bali. Istri saya juga ada. Saya bilang, ini kan outdoor pernikahannya. Ayo, kita mau doa. Oh, tenang, ini pawang hujan di Bali itu jagoan. Oh, sudah IO-nya bilang, Pak, udah pawang ya? Oh, sudah, ya udah. Kalau sudah begitu saya nggak mau mundur. Tidak akan saya doakan. Acara berjalan tengah-tengah, yang terjadi bukan hanya hujan gerimis, hujannya itu keras banget. Sebentar tapi, mungkin setengah jam. Keras, saya ingat. Tahu? Makanan yang sudah dihidangkan, yang nomor 1 mungkin di Bali. Babi guling, babi jungkir balik, pokoknya jenis makanannya itu enak-enak semua. Babi, itu semua keren, jadi yang goreng jadi kuah semua. Saya mau makan, aduh tahu begitu kan saya ambil dulu. Sampai pengantin mengungsi semua, tamu-tamu mengungsi, tapi udah hilang kebahagiaan, keras banget. Tetapi kejadiannya berbeda dengan pernikahan kami juga sama di luar, di Lombok. Dari pagi itu sudah mendung. Tapi saya enggak itu IO-nya kita, oh tenang Pak, nanti ada pawang hujan. Saya ancam, awas kamu ya. Kalau sampai pawang hujan, enggak jadi kamu pakai kamu. Lagi terus, enggak cuma 1 kali. Saya ingetin, tapi Pak, apa mending hujan daripada pawang hujan. Saya tuh bukan enggak percaya, tetapi begini loh. Saya ini punya Tuhan yang melebihi pawang hujan. Nah, sejak itu tanda pertama Tuhan kasih kepada saya. Tuhan buktikan Tuhan saya itu besar. Hanya mendung sampai sore, sampai malam jam 9. Jam 9 selesai acara hujan. Bahkan itu tidak berhenti sampai situ. Setiap kita mengadakan acara, saya berdoa, Bapak Ibu berdoa. Setiap ada acara Natal, acara apa, selalu terkondisikan dengan sangat baik. Kalau yang mengikuti jemaat sini mula-mula, pasti tahu pertolongan Tuhan. Bahwa kita tidak perlu pawang-pawangan hujan. Karena Yesus Kristus adalah pawang yang sesungguhnya. Amin. Jangan digabung, jangan pakai 2 Tuhan. Jangan ke gereja juga, ke Gunung Kawi juga. Jangan ada pegangan-pegangan, ada simpenan-simpenan. Karena kalau Tuhan diadu dengan kuasa kegelapan, kita yang habis. Saya yakin habis. Bukan malah diberkati, malah terkutuk. Dan sampai hari ini, saya mau katakan, mau membanggakan diri di dalam Tuhan, saya tidak pernah kalah dengan kuasa gelap manapun yang katanya sakti. Tidak pernah. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu ceritanya, memang saya katakan, udahlah, gak usah sama saya dulu.
Mari pendoa-pendoa dulu. Misalnya ini, ayo lah sama istilahnya berpikir bahwa ada derajat, oh mungkin kalau Om Jerry takut, ini kalau para pendoa mungkin levelnya lebih, no. Saya selalu tekankan kepada pendoa, Tuhan saya, Tuhan kamu juga. Saya hebat, kamu juga hebat karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Bahkan saya ajari jemaat-jemaat ketika itu, nggak usah panggil dulu saya, coba. Karena saya dan Bapak Ibu punya Tuhan yang sama, kita terkoneksi. Oke, saya bantu dalam doa dari jauh aja. Tapi Bapak Ibu yang doakan. Misalnya kalau ada terjadi apapun Bapak Ibu doakan, saya dari rumah doakan. Misalnya dari by phone. Itu kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup yang Bapak Ibu lawati. Bapak Ibu misalnya lagi kemana? Lagi keluar kota, ketemu saudara dan segala macam, ada yang kerasukan setan, langsung buktikan di tempat, tidak usah khawatir. Karena saya yakin tidak pernah kuasa Tuhan itu kalah. Dari sejarah Alkitab itu tidak pernah kalah. Dari pengalaman saya tidak pernah kuasa Tuhan itu kalah. Saya ini salesnya Tuhan Yesus, jadi harus promo Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah kalah. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah kalah. Kalau kalah, bukan Tuhan Yesus yang kalah. Berarti sayanya yang hidupnya lagi tidak benar. Ingat itu Bapak Ibu. Jangan percaya kuasa apapun selain Tuhan. Karena seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam pengembalaan, di dalam satu gereja lokal, ini cukup ada satu. Makanya kalau ada gereja-gereja yang di situ ada terjadi sengketa dua, wah ini udah nggak sehat. Ada terjadi juga begitu. Satu gereja, orang tuanya meninggal, punya dua anak, saling berebut, wah ini udah kacau. Harus satu, Tuhan harus satu. Ya, bukan dua Tuhan. Berikutnya, kita lihat arti setia. Arti setia adalah berpegang teguh. Berpegang teguh sama seperti monyet yang ketika ada terpaan, dia pegang pohon. Wah, dia pegang benar-benar, nggak mungkin jatuh. Tapi barusan saya lihat, saya mau ajari anak saya yang kecil, supaya jangan colok-colok tangannya ke listrik. Itu, jadi saya ajari, nih saya lihat, pas saya lihat video, ternyata monyet lagi pegangan, jatuh juga. Karena tersengat listrik. Itu dia. Nih ayo langsung plek, mati dia. Nah kita lihat. Berpegang teguh, dia tidak goyah sama sekali. Apa itu arti setia? Di dalam kesetiaan itu, yang pertama, ada loyalitas. Loyalitas itu adalah kualitas dari kesetiaan itu sendiri. Dari hidup seseorang yang mempunyai kualitas yang murni. Kalau ada jemaat GPDI Kasih yang punya loyalitas di tempat ini, wah luar biasa. Kalau ada suami atau istri yang loyalitas bekerja, bertanggung jawab di dalam rumah tangganya, wah ini. Kalau ada perusahaan yang dapat karyawannya didapati punya loyalitas, saya yakin perusahaannya itu akan maju luar biasa. Di dalam segala apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, baik juga di dalam gereja. Harus punya prinsip kualitas kesetiaan hidup. Yang kedua, di dalam setia itu, di dalam tersebut ada orang yang bisa menepati janji. Katanya setia, tapi tidak tepat janji. Misalnya begini, simpelnya. Janjian ketemu jam 9, kok jam 9 belum datang-datang. Telepon, kemana bro? Ya OTW. OTW itu maksudnya OTW baru melek. Gitu. OTW kan harusnya udah di jalan. Biasanya kan begitu. Ya. Ini menepati janji. Ketika kita misalnya pinjam kepada teman, contohnya bolpen, besok kembalikan, besok kita harus kembalikan. Itu namanya menepati janji. Besok kita ketemu di sini ya, betul tepat dia ketemu di situ. Itu menepati janji.
Kemudian yang ketiga, arti setia itu di dalam kesetiaan ada hidup yang tidak dia menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia hidupnya lurus, itu namanya setia. Dia tidak selingkuh kanan, selingkuh kiri, tapi lurus. Di dalam kesetiaan juga, di dalamnya adalah yang terakhir, tidak gampang percaya omongan orang lain. Ini yang paling penting. Karena Bapak Ibu, fenomena kehancuran orang-orang akhir zaman, terutamanya orang-orang Kristen adalah ini. Mendengar atau melihat informasi yang salah. Hampir setiap hari saya lihat YouTube, itu kontroversi mengenai ada agama sebelah menyerang kekristenan. Saya lihat, oh dia 1 Yohanes 5 ayat 11 atau 1 Yohanes begini, dia bahas ini. Oh Alkitab itu palsu apa segala macam. Sepertinya menjanjikan, sepertinya meyakinkan, wah ini benar, wah ini. Saya berpikir begini, kalau saja saya aja melihat itu, kan saya belum buka datanya. Oh ya begitu ya, apalagi para jemaat. Bapak Ibu, begini, segala sesuatu yang kita dengar, contoh, Yesus itu manusia bukan Tuhan. Yesus itu nggak mungkin Tuhan itu jadi manusia. Segala sesuatu yang kita dengar dari orang lain menyerang tentang kekristenan, menyerang gembala saudara, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalau Bapak Ibu tidak bisa jawab, belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Diam dulu. Jangan langsung berkata, oh ya kamu yang betul. Nah ini suatu kebodohan ketika kita langsung menyatakan kamu betul. Nanti dulu coba saya tanyakan sama gembala saya. Baru setelah itu Bapak Ibu tanya, saya kasih jawabannya. Karena segala sesuatu yang kita tidak bisa jawab, belum tentu pernyataan orang tersebut adalah suatu kebenaran. Tetapi yang terjadi dalam hidup kita adalah suatu ketidaktahuan. Beda ya, kebenaran dan ketidaktahuan. Kalau ada orang lain berkata, misalnya begini, ngomong ke anak saya, kakek kamu tuh kakek buyut kamu namanya Kera. Terus kemudian anak saya, loh kok Kera? Akhirnya, ya coba mana buktinya? Dia kan bingung. Percaya kan? Percaya. Nah ini, padahal dia nggak nanya sama saya. Kalau dia nanya sama saya, nama kakek buyut kamu Pontus. Kan kakek buyut berarti kan 2 ke atas. Bukan bapak saya Beni, ke atas lagi opa Pontus. Nah dia belum tahu. Tapi kalau orang lain berkata Kera, langsung dia, oh iya. Nah itu satu. Karena kenapa dia percaya? Karena ketidaktahuan. Tetapi ketika orang lain berkata Kera, itu bukan kebenaran tetapi karena ketidaktahuan. Tetapi ketika dia bertanya, anak saya tahu, saya kasih tahu kebenarannya. Namanya Pontus. Nah ini ada banyak nih. Salah satu contohnya, di dalam Ulangan. Kalau kita lihat, kitab yang ditulis Musa ada 5. Yang terakhir di Ulangan, di situ dikatakan, maka matilah Musa. Pertanyaannya, kok orang mati bisa menulis kitab? Bisa nggak menulis kitab? Ada, di Ulangan itu di terakhir, maka matilah Musa. Loh, orang mati kok dia nulis dulu? Atau nulis dulu baru mati? Atau mati baru nulis? Berarti ya kitabmu salah. Enggak seperti itu juga jawabannya. Memang ada. Tetapi itu ditutup. Alkitab itu ditambahkan ayat itu karena itu adalah kisah sejarah
Musa mati. Oleh siapa? Oleh muridnya, oleh penggantinya. Siapa? Yosua. Tetapi itu masih dalam satu kitab supaya kitab itu menjadi komplit menyatakan Musa mati. Itu valid faktanya. Jadi ketika kita tidak tahu, langsung kita mengklaim Alkitab kita ini palsu. Wah, itu bukan kebenaran, tapi itu ketidaktahuan kita tentang pengetahuan. Maka pentingnya kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu banyak. Gak usah serang-serang agama lain. Lebih baik kita belajar aja tentang kebenaran. Kenapa saya banyak tahu tentang fakta-fakta sejarah Alkitab? Karena saya memang backgroundnya orang yang pernah meragukan. Semakin saya ragu tentang Alkitab, semakin saya cari tahu kebenarannya. Saya nggak cukup hanya berkata dengan iman. Orang lain, ya diimani. Menurut saya, itu bukan jawaban yang memuaskan. Nanti tanya di surga, itu bukan jawaban yang memuaskan karena harus mati dulu. Tetapi kenapa saya tidak mencari jawaban selagi saya masih hidup? Maka saya meminta hikmat Tuhan, Tuhan berikan semuanya dijawab satu persatu. Mungkin kalau ada pengerja di rumah dengar, suka ada yang telepon. Pak, ini begini kenapa Pak? Ini begini kenapa Pak? Orang yang lain tanya. Bukan jemaat di sini yang nanya, ada jemaat lain dia tanya, Pak ini begini maksudnya apa? Saya jelasin ini. Terus, nanti besoknya lagi, berikutnya nanya lagi. Supaya apa? Supaya tidak paham yang salah atau tidak salah paham. Salah paham dan paham yang salah itu dua hal yang merugikan kita. Tetapi kita harus punya kebenaran. Ingat, tidak gampang percaya omongan orang lain. Kemudian berikutnya, di dalam kesetiaan yang pertama ada berkat dan kutuk. Coba Ulangan 11 ayat 26, di situ tidak ada. Ulangan 11 ayat 26, Bapak Ibu baca bersama-sama, tidak ada di PowerPoint saya. Ya, mungkin dipersiapkan. Ulangan 11 ayat 26, saya sudah dapat. Kita baca bersama-sama. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu, katakan amin. 1, 2, 3, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tuh lihat, bla 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 bla. Nanti ada lagi berkat dan kutuk. Ini ada versinya, banyak banget di situ. Ingat, di dalam kesetiaan, di dalamnya itu ada, masuk lagi ke PowerPoint, ada berkat dan ada kutuk. Jadi jangan main-main dengan kesetiaan. Kalau Bapak Ibu yang mengaku anak-anak Tuhan, satu hal, setia, jangan menjual Yesus. Sekali Yesus, jangan menjual Yesus. Karena orang yang tidak mengaku Yesus, Allah juga, dia akan tidak mengaku kita sebagai anaknya. Yang kedua, di dalam kesetiaan ada perasaan yang harus dijaga baik-baik. Kita ini tidak berhadapan dengan komputer, dengan handphone. Di handphone kan ada apa namanya, kita buka, hai Google, jangan-jangan bunyi lagi. Hai. Tidak berbicara dengan orang mati yang hanya mengeluarkan bunyi, tetapi di dalam kesetiaan itu berarti di dalam mengandung, di dalam ini ada perasaan. Kalau ada perasaan ini berarti harus dijaga baik-baik. Ketika kita berjanji kepada istri kita, saya mencintaimu, kemudian sang suami selingkuh, perasaannya baik-baik atau enggak? Enggak. Kalau Bapak Ibu beli handphone baru,
Minggu depan Bapak Ibu jual lagi handphonenya, apakah dia nangis? Handphone lama menangis enggak? Enggak, karena dia tidak punya perasaan. Tapi kalau ada suami istri, jual lama, tukar tambah, gimana? Hanya ketawa kan. Kenapa ketawa? Karena di dalam itu Bapak Ibu mengakui ada perasaan. Di dalam cinta ada perasaan, harus dijaga baik-baik. Terus, di dalam kesetiaan ada cinta kasih dan benci. Kesetiaan itu membuahkan cinta kasih, tapi juga membuahkan benci ketika kita melanggarnya. Biasanya yang terjadi kepada mantan pacar. Kalau kesetiaan, dia setia, kita langsung cinta kita bertambah. Tapi ketika dia selingkuh, ya, apa? Lahir benci. Berikutnya di dalam kesetiaan itu mengandung hak dan mengandung kewajiban. Kok bisa, Mak? Apa hubungannya hak dengan kewajiban ini? Next berikutnya. Ada tugas, ada hak dan kewajiban. Berbeda-beda. Contohnya, next. Orang tua, tugasnya orang tua apa? Mencari nafkah, betul ya? Itu kewajiban ya. Mendidik anak, kewajiban kan? Sedangkan haknya anak apa? Menerima. Menerima nafkahnya. Disekolahkan, dikasih makan. Itu dia, haknya anak. Suami, tugasnya apa? Firman Tuhan loh ya, memang menafkahi juga. Tetapi kita langsung aja persempit, karena ada banyak tugas suami. Tugasnya suami, firman Tuhan berkata, kasih istri. Amin. Amin. Kasih apa? Kasih tas, atau kasih uang, atau kasih ngomong. Ini, mengasihi istri. Istri tugasnya apa? Kok diem semua istri? Tunduk itu bukan berarti suruh nunduk terus. Contoh ya, contoh nih, tunduk ini, contohnya. Ini bisa diartikan, ketika dalam pertemuan-pertemuan, suami memang melakukan kesalahan. Suami salah, tapi suami ini lagi ada pertemuan atau lagi sama konco-konconya, teman-temannya. Nah karena suaminya nggak pulang-pulang ke rumah, sudah jam 12 malam nggak pulang-pulang ke rumah, istrinya kan marah. Anak 3 nggak diurusin, bukan pulang ke rumah malah ngumpul sama teman-temannya. Istrinya dengan bangganya, dia marah. Lihat, suami memang salah, tetapi caranya istri salah. Dia nggak tunduk. Coba dia misalnya datang, Pak ayo pulang, kan bisa begitu. Cara arti tunduk itu juga artinya tidak mempermalukan suami di depan umum. Ingat, itu salah satu tunduk. Ketika ada keputusan, satu ini, sini. Pokoknya, nah ini nggak bisa. Segala sesuatu harus dikomunikasikan bersama dengan sepengetahuan suami. Suami harus tahu ketika ada keputusan-keputusan yang, ya kalau misalnya cuman beli sendok mah nggak apa-apa. Tapi kalau mempengaruhi keuangan sebulan atau setahun, misalnya contoh kredit motor, itu harus dalam sepengetahuan suami. ACC enggak. Jangan udah kredit dulu baru ngomong. Ini celaka nih. Itu tanda tunduk. Artinya apa? Segala sesuatu harus sepengetahuan suami. Kemudian yang ketiga. Anak tugasnya apa? Anak-anak tugasnya, firman Tuhan katakan hormatilah. Anak-anak tugasnya belajar, hormati orang tua, baik-baik. Itu udah. Sekolah itu butuh kesetiaan, masuk setiap hari. Enggak bisa kalau saya mau, saya masuk.
Kalau nggak mau nggak usah masuk. Nggak bisa juga gitu. Karena kalau sekolah saja nggak setia, bagaimana kita mau bekerja? Terus, seorang pekerja, saya dan Bapak Ibu adalah seorang pekerja. Tugasnya menjalankan tugasnya dengan baik. Semua itu ada kewajiban, semuanya ada haknya juga. Haknya para pekerja adalah menerima gaji. Ingat, di dalam kesetiaan ini mengandung tugas dan kewajiban. Next, di dalam gereja atau di dalam tubuh Kristus, di dalam itu ada dua. Satu gembala, dua domba. Yang pertama domba, tugasnya adalah memberi makan. Secara arti rohani ya, kalau di dalam Mazmur, seorang domba itu membimbing padang rumput hijau dengan air yang tenang. Artinya apa? Firmannya itu bukan firman dari YouTube-YouTubean yang harus copy paste begini-begini, langsung disampaikan. Pernah ada papi saya cerita begini, ada seorang pendeta, saya nggak sebutkan namanya, dalam 1 bulan 4 kali pertemuan khotbahnya sama. Bayangin Bapak Ibu, kalau saya khotbah kesetiaan 4 kali sama terus 1 bulan. Bagaimana Bapak Ibu? Bosan nggak? 2 kali aja, besok lagi saya bawakan ini gimana? Jangan-jangan Bapak Ibu sudah ada yang nggak masuk. Saya udah tahu. 3 minggu, ini bisa 1 bulan dia di situ terus. Khotbah yang sama, alasannya supaya jemaat mengingat. Tapi saya berpesan kalau khotbah kamu jangan ambil khotbah seperti sarden. Tahu sarden? Sarden. Olahan. Kasih yang benar-benar segar. Nih. Yang hijau, merawat, menegur, menasihati, memberi nyawa bagi domba, itu ada. Dan domba, coba Bapak Ibu baca Yohanes 10, enggak usah diganti, biarin para jemaat buka sendiri aja. Ini biarin begini. Yohanes 10 ayat 14, coba kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, ya saya tunggu. Kalau masih ada yang buka saya tunggu. Ya, karena Alkitab itu dibaca bukan untuk dijingjing. Ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku tuh. Jadi domba itu tadi saya sudah singgung sebelumnya. Itu di dalam tubuh Kristus domba wajib mengenal suara gembala. Artinya apa? Tadi saya sebutkan. Kita harus lebih percaya gembala, suara gembala daripada gembala-gembala lain. Karena di YouTube saja ada banyak versi yang sangat-sangat berbeda dan bertentangan. Kemarin kan pernah berapa bulan lalu saya pernah kasih tahu bahwa ada contohnya aja tentang pendeta yang saya, menurut saya itu tidak memberi didikan yang baik. Pernah kan saya kasih tahu Bapak Ibu ya, itu tidak boleh. Lebih mendengar dia daripada mengenal suara gembala saudara. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 16. Ini penting. Kalau Bapak Ibu adalah domba, berarti yang kedua yang Bapak Ibu harus lakukan adalah, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya ini nih, ya seringkali ini simpatisan, domba-domba simpatisan begitu. Nah, domba-domba itu harus kutuntun juga. Nah ini yang menjadi inti ini. Dan mereka mendengarkan suaraku, terus, dan mereka akan, ini yang menjadi inti, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kalau ada domba yang maunya menyendiri, dia sendiri terus, dijamin itu bukan domba. Karena tidak pernah domba itu hidup kawanan ke sini, kiri, dia ke kanan sendiri. Itu tidak mungkin domba. Dan tidak mungkin serigala.
Karena serigala dan domba mempunyai satu ciri yang sama. Bergerombol. Seperti bonek ya. Kalau lagi rame-rame, oh banyak ular gitu. Oh, tapi rame. Tapi waktu sendiri baik-baik aja. Nah ya, ini cerita lucu. Saya lihat waktu geber-geber, wow, 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 wow. Saya kan dari Pondok Chandra sana kan, wah standing. Tapi begitu masuk ke sini mereka diem. Loh kok udah pada diem? Loh rumahnya di sini. Baik-baik, dia kayak kucing gitu. Wah. Tapi begitu, apalagi sama temennya. Nah itu, bergerombol. Begitu udah masuk ke sini, perumahan Mentari ke sini, kok diem? Saya bilang, loh kok enggak? Saya kan ngikutin terus dari belakang. Oh rumahnya udah di situ. Takut ketahuan papa mamanya, RT-nya, makanya langsung dikecilin. Jadi penurut ya, tetapi bukan itu inti ceritanya, itu cuman selingan aja. Tetapi kalau domba itu punya satu ciri khas, dia suka bergerombol satu kawanan. Sama seperti semut. Dia berbaris. Enak kalau domba. Saya dulu setiap hari melihat kawanan kambing. Kambing aja sudah enak menurut saya. Cuman bedanya kambing dan domba itu, kalau kambing itu gembalanya paling belakang, kambingnya di depan. Sambil bawa batu, sambil bawa pecut. Buk gitu. Nah, terus sudah semuanya baru gembalanya di belakang. Tapi kalau domba enggak, gembalanya di depan, dombanya di belakang. Berjejer dalam satu kawanan. Selalu dalam satu kawanan. Dan di sini dikatakan dengan satu ayat 16, satu kawanan dengan satu gembala. Ini ciri khas gereja di dalam tubuh Kristus. Next. Jadi, saya mau katakan, ikatan gembala dan domba bukan seperti mencari makanan. Misalnya kita hari ini enaknya, misalnya kita favorit makan nasi Padang, contohnya di sini. Sehari di situ, 2 hari di situ, 3 hari di situ. Seminggu bosan nggak? Udah bosan, pindah kita, pindah lagi ke Ortega. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bosan, ke mie ayam. Moro. 1 hari, pindah. Gereja itu bukan seperti restoran. Jangan berpikir seperti restoran. Ketika suka datang, ketika bosan ditinggal. Tetapi apa? Next. Ikatan gembala dan domba itu seperti rumah. Di dalam rumah itu ada keluarga seperti bapa dan anak. Yang di dalamnya melibatkan perasaan cinta dan kasih. Ingat nggak waktu cerita itu anak bungsu meninggalkan rumah? Bapaknya bagaimana? Menunggunya di luar, menunggu-nunggu. Dan ketika anak bungsu itu datang, apa yang terjadi? Mereka berlari, berpelukan, menangis. Berarti di dalam ikatan gembala dan domba, itu melibatkan perasaan cinta. Ada satu kisah di firman Tuhan berkata begini, ada satu domba pergi. Gembala punya 100 domba, 1 hilang. Dicari nggak? Dicari. Setelah menemukan gembala itu, mari kita berpesta, bersuka cita. Karena dombanya sudah ketemu. Lihat, ada perasaan dan cinta, ikatan batin. Memang saya dan Bapak Ibu tidak punya hubungan secara darah, tetapi secara roh ada ikatan. Dan percaya nggak percaya, kalau Bapak Ibu ada masalah, seringkali terkoneksi. Bahkan ketika saya khotbah, saya sama sekali paling nggak suka itu menyindir jemaat ketika saya ini bawa pedang, saya tabas, pek gitu. No. Saya sudah diajari. Saya sudah diajari oleh orang tua saya jangan memakai pedang kepada jemaat, memakai Alkitab untuk membalas dendam di mimbar. Itu suatu yang haram, yang nggak boleh. Tetapi tema kita memang kesetiaan. Tetapi ketika Bapak Ibu merasa, loh Iko, kok saya banget?
Berarti itu namanya terkoneksi. Benar-benar terkoneksi. Saya mungkin nggak tahu, tetapi di dalam roh itu saling berhubungan. Ketika Bapak Ibu datang dan ada seorang yang hilang, itu melibatkan perasaan dan cinta. Kalau orang putus cinta bagaimana? Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Sama, apalagi kehilangan anak. Apalagi kehilangan domba. Dan domba juga sama. Kalau diganti gembala yang lain, dia agak gelisah juga. Gembala kehilangan domba, dia juga cari, gelisah juga. Karena di dalam sini ada perasaan, ada cinta. Jadi yang kita lakukan harus ada perasaan dan cinta. Next. Di dalam pelayanan yang setia, kita semua kan pelayan-pelayan. Pelayan juga harus punya kesetiaan. Di dalam kesetiaan adalah harus mempunyai loyalitas. Di dalam loyalitas, di dalam ini juga ada skala prioritas. Contoh, saya kasih tahu Bapak Ibu, saya ajari nih. Misalnya Bapak Ibu lagi tugas singer atau WL, atau pemain musik, atau tamborin, atau penerima tamu, atau kolektan. Bapak Ibu, ini minggu tanggal berapa? 7. Ada kawinan. Kawinannya adiknya Bapak Ibu. Izin atau ke gereja, izin di gereja dan hadiri pernikahan atau bagaimana? Atau tetap hadir? Saya ajari nih. Hadir di gereja atau hadir di pernikahan? Yang menikah adalah adik kita. Gimana? Pernikahan. Karena, ingat saya mau ajari skala prioritas nih. Karena menikah cuma satu kali. Amin. Dan yang menikah itu adik kita. Sama seperti kemarin, itu masih saudara keluarga inti, saya harus datang ke Bandung. Karena kemarin waktu saya nikah, itu satu gerombolan datang juga ke rumah saya. Saling membalas. Lepaskan ini, pelayanan. Tetapi, ingat, kalau misalnya, itu pun nggak tahu saudara siapa, yang nggak begitu dikenal, dan misalnya nikahannya, misalnya kan nikahan kan sampai sore gitu. Alasan, kenapa nggak datang pernikahan? Loh, tapi yang kita tahu kan pernikahan di sini berbeda seperti pernikahan internasional kan. Biasanya dari sini tuh gimana? Dari pagi sampai sore, betul ya? Kalau di gedung kan nggak bisa kan? Cuma 2 jam, 3 jam gitu kan. Nah itu Bapak Ibu harus memprioritaskan pelayanan di tempat ini. Kalau memang durasinya panjang. Saya salut sama ada jemaat di sini. Saya tahunya dia bekerja, waktunya kerja, tapi dia bilang saya izin. Wah, saya bilang jemaat baru, tapi udah dia kerja di tempat baru, tapi dia izin karena dia bilang wah ini ya memang ini ada skala prioritas. Dia katakan ya kalau nggak datang juga nggak apa-apa, tapi dia berkata enggak om, pokoknya diusahakan datang, harus datang. Nah itu sudah memiliki ikatan batin. Memiliki ada satu cinta di dalamnya. Harus ada skala prioritas ini. Contohnya lagi yang boleh ini. Bapak Ibu misalnya pelayanan mau WL. Anak tiba-tiba demam, gak ada yang nganterin ke rumah sakit, harus segera ke rumah sakit. Pilih pelayanan atau pilih ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Karena ada satu yang urgent. Tapi misalnya, bapaknya bisa. Misalnya yang sakitnya saudara kita, yang lain. Nah itu menjadi berbeda. Harus memakai hikmat. Sekali lagi, memakai apa? Hikmat. Jadi ketika kita harus ke gereja, kemudian ada urusan lain, timbang-timbang dulu. Jangan, ingat ya, nimbangnya itu jangan dengan enak dan tidak enak. Kalau di sana saya dapat makan. Kalau di gereja justru saya itu duduk-duduk aja. No. Jangan
ditimbang berdasarkan mana yang kenyang, mana yang enak. Tetapi ditimbang berdasarkan skala prioritas, kita timbang dulu. Karena apa? Ketika kita mengutamakan Tuhan baik-baik, Tuhan juga tidak akan mengecewakan kita. Amin. Ingat itu, skala prioritas. Contohnya, harusnya Pak Estu habis pulang tidur. Tadi malam dia bilang, oh, jam 8.15 saya bisa latihan. Oh puji Tuhan. Ini nggak tahu ngawang-ngawang nggak ya? Haknya dia habis pulang kerja tidur. Tetapi dia memberi haknya untuk datang di rumah Tuhan. Sebenarnya tidur nggak salah juga. Udah haknya dia. Tapi dia gunakan waktunya yang menjadi haknya. Dia persembahkan untuk Tuhan. Dan bukan ada satu dua, ada banyak juga yang lain. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk bekerja. Misalnya shiftnya bentrok gitu, ya sudah ke gereja dulu. Saya nggak begitu juga. Itu dia yang dibutuhkan namanya dalam skala prioritas dibutuhkan hikmat Tuhan. Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan, mana yang saya harus lakukan? Saya harus pelayanan kah? Atau saya harus tinggalkan pelayanan ini? Tapi kalau saya harus tinggalkan pelayanan ini, berarti ini atas kehendak Tuhan yang terjadi. Saya juga nggak berkata, wah sesat, nganterin anaknya, nggak punya iman. Enggak juga begitu saya Bapak Ibu. Karena pernah berapa tahun kemarin mau ibadah Kamis, ada siapa yang hilang itu? Ya. Saya bahkan tinggalin ini gereja, saya cari, kan saya khotbah. Saya cari, tahu-tahu ketemu, siapa yang kemarin tuh ya. Karena prioritas saya, anak harus ketemu dulu. Daripada berdoa tapi pikirin-pikirin, kan nggak konsentrasi juga. Ingat, skala prioritas itu penuh. Mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi kalau para pelayan harus ada rasa. Ingat, bukan hanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu mungkin di kantor aja. Tetapi di dalam pelayanan harus ada rasa. Pakai rasa, ada rasanya. Pakai perasaan, cinta akan tanggung jawabnya. Berikutnya, kesimpulannya, 2 lagi. Satu tugas atau perkumpulan tanpa didasari cinta kasih, semuanya itu seperti rutinitas. Bapak Ibu, ke gereja akan membosankan kalau tidak didasari dengan cinta kasih. Tinggal tunggu waktu, Bapak Ibu akan keluar. Cari di mana gereja lain dan akan seperti itu. Ketika sudah tawar, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Terlalu banyak keluar meyakinkan dia bukan domba. Karena domba itu tidak pernah mau sendirian. Dia suka bergerombol. Ayat terakhir, bukan ayat terakhir. Ya ini pesan terakhir. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Ingat, cinta itu perlu. Bapak Ibu datang ke tempat ini harus dengan cinta, harus dengan rasa. Melayani harus dengan cinta, harus dengan rasa. Ketika menikah harus dengan cinta, bukan karena dijodohkan. Ketika melakukan segala apapun harus didasari dengan kasih. Kasih itu penting. Karena Allah kita Allah yang kasih. Mari kita masuk di dalam penyembahan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Apapun yang terjadi, tetapi Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Ku mau cinta biar kita mau nyanyikan ini dengan hati kita. Bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi ini cinta kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau selamanya.
Haleluya. silih berganti Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kamu katakan lebih sungguh-sungguh lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Allah, ini kami anak-anakmu Tuhan. Oh, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Yesus. Biar pada pagi hari ini kita mau lihat dalam setiap kedalaman hati kita, masihkah ada kesetiaan dalam hidup kita? Masihkah kita setia pada Tuhan? Tuhan, Tuhan ampuni kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory lagi. Kristus, Ibu Yuni pimpin kita dalam doa. Katakan ya Aba Bapa. Haleluya. Ya Aba Bapa,
kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Lawatan-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur meskipun hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara. Kami yakin percaya firman-Mu bisa masuk dan termeterai dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap pribadi lepas pribadi, bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar pada siang hari ini. Kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai setiap pribadinya Tuhan. Kemanapun pelayanannya, dimanapun mereka berada. Kami yakin percaya Bapa, Engkau lebih heran dan lebih setia lagi memakai hamba-Mu. Saat ini kami serahkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun yang menjadi masalah persoalan pada siang hari ini. Engkaulah jawaban di atas segala jawaban dalam kehidupan kami pada siang ini. Tuhan kami yakin, Tuhan Allah kami yang dahsyat, Tuhan Allah kami yang besar. Engkau sudah menjawab segala doa kami. Engkau sudah ada dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun saat ini dan masalah kami. Karena kami tahu dari tahun ini Tuhan, sudah 1 minggu kami lakukan. Semuanya guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun masih panjang, Engkau Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya itulah yang bisa kami persembahkan kepadamu. Ucapan syukur dari hati, pikiran, jiwa kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak bisa menghitung akan kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menjadi tuntunan dalam langkah kami untuk memasuki tahun ini, untuk memasuki bulan-bulan ini bersama dengan Tuhan. Kekuatan bersama dengan Tuhan, kasih setia Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua pada siang ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Jadi mulai awal tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita kalau ada 4 kali persembahan yang kedua, persembahan pertama itu untuk pemeliharaan, untuk pembelian sound system dan sebagainya. Persembahan kedua itu kita sekarang mau pakai untuk kegiatan Paskah dan Natal. Jadi persembahan ketiga untuk diakonia, persembahan keempat atau minggu kelima itu untuk pembangunan. Jadi biar kita sama-sama berpartisipasi, kita akan mengadakan kegiatan di bulan Maret, kegiatan Paskah. Kita akan angkat pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidup
kita semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman untuk acara retreat kita. Jadi retreat kita diadakan 3 hari 2 malam, mulai tanggal 29 sampai 31 Maret, waktu libur Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Ini tempat retreatnya di Villa Panorama Pacet. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi kerinduan kita bersama, semua jemaat ikut. Jadi jemaat langsung mendaftar, pendaftaran di Ibu Mala, kemudian dibuka juga tabungan, kalau yang mau menabung bisa menabung di Ibu Tutut, atau mau langsung bayar besok pas waktu mau berangkat boleh. Jadi kalau misalnya ada keberatan masalah biaya, tetap daftar dulu, nanti kita sama-sama cari solusi masalah. Ini setelah dihitung, jadi rencananya kita hanya dibebankan pada jemaat untuk biaya villa dan biaya konsumsinya. Itu pun biaya villanya sudah pakai sisa dana kas tahun kemarin, Natal kemarin, harusnya 6,5 juta untuk 3 hari 2 malam. Ada sisa kas kita Natal kemarin 1.300.000, sisanya baru dibagi per jemaat. Jadi ini sekarang tetap dihitung anak-anak, dewasa dihitung sama, karena untuk transportasi ditanggung sama kas gereja. Jadi kemarin setelah hitung-hitungan, mungkin satu orang habis sekitar 120.000 satu orang. Itu normal. Tapi seandainya ada yang keberatan, bisa langsung menghubungi saya atau Bapak Gembala. Ini tempatnya, ini kamar nanti khusus untuk ibu-ibu dan anak perempuan. Kemudian untuk makanan, kalau kemarin kan rencananya mau pesan di sana 15.000 per porsi, tapi ternyata kita disarankan sama teman yang sebelumnya sudah di sana, dia bilang mendingan kita belanja dari Surabaya pakai tukang masak di sana. Jadi kita bawa dari Surabaya, sudah bawa beras, bahan-bahan makanan, kita tinggal bayar tukang masak. Itu bisa menghemat hampir setengah dari budget. Ini tempat ibadahnya, ada yang kecil, ada yang besar. Ini sekeliling villa tuh ada gunung, ada panorama yang bagus nih buat tempat ibadah. Jadi ini sudah lebih besar dibanding tempat kita kemarin, jadi lebih banyak menampung orang. Itu kolam renang dan satu kawasan ini luas, jadi anak-anak sudah puas main di villa saja. Jadi ini kamar bapak-bapak, itu kamar satu lagi mungkin buat kalau misalnya anak-anak remaja perempuan mungkin mau tidur sendiri terpisah bisa di sini. Spraynya ada nanti ya, ini kan karena baru dibersihin, baru ada retreat. Ini tempat buat barbeque, ada 2 tempat di sini sama di pinggir kolam. Tempat makannya juga banyak kursi-kursi. Ini toiletnya. Toiletnya juga ada banyak ya. Dan ada speaker besar buat kita sediakan di luar. Jadi nanti kita akan buatkan jadwal kegiatan, ada lapangan basket. Ini tempat makannya. Jadi karena kita bisa menghemat banyak, jadi turun harusnya kan 90.000, tapi ini sudah dengan makanan, sudah dengan villa 120.000. Jadi diharapkan semuanya bisa ikut, yang ada keberatan masalah biaya, daftar dulu, bisa langsung hubungi saya atau Om Jerry. Ini ada tangganya, tapi nggak terlalu tajam, jadi kalau ibu-ibu itu kesulitan nggak masalah, bisa dibantu. Dan nggak banyak, jadi kayak 1,5 lantai gitu, bukan 2 lantai yang tinggi. Kemudian ada yang bertanya kemarin kalau anak bayi gimana? Jadi ini selain kamar-kamar yang besar, ada 3 kamar lagi yang isinya cuma 3 kasur. Nah jadi mungkin nanti kalau ada yang kondisi khusus, misalnya nggak bisa yang bersuara berisik gitu anak-anak bayi, boleh mau pakai kamar sendiri boleh. Tapi kayaknya Keira nggak bisa tidur kalau sendiri. Ini besar ya. Habis ini yang belum mendaftar, sudah banyak yang mulai mendaftar, bisa sekarang langsung mendaftar ya. Tapi kalau bisa ini, kalau misalnya lebih, ya, kalau misalnya lebih banyak orang, kita lebih bisa press lagi biayanya. Mungkin keluarga kita yang mau diajakin boleh, yang bukan jemaat boleh. Yang penting orang Kristen. Soalnya diajak ibadah nanti bingung. Oke, itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan sesuai jadwal. Sehabis ini anak-anak jangan pulang karena mulai tahun 2024 ini sekolah minggu langsung setelah ibadah umum. Kaum pria nanti diumumkan di grup,
kaum wanita hari Selasa, kaum muda hari Senin, doa selamat malam Roh Kudus hari Kamis. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, mari maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Luas yang berulang tahun maju ke depan untuk kita sama-sama doakan. Oh kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. berkatilah anak-anakmu yang kau tambahkan 1 tahun lagi. Biarlah berkat-berkat-Mu dicurahkan di atasnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan, berkat kekuatan, masa depan yang luar biasa, keluarganya diberkati Tuhan, sekolahnya diberkati Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau akan melindungi mereka semua. Dalam nama Yesus. Kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, yang sudah memuji Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan siap melakukan firman itu hari ini juga dan sampai seterusnya. Kami yakin kami semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, setiap masalah-masalah kami, setiap persoalan-persoalan kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa akan menolong kami. Masalah memang akan datang, masalah besar mungkin akan datang. Tetapi kami punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami. Kami berdoa Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami, apa saja yang kami perbuat yang memuliakan nama Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan persepuluhan, baik korban-korban yang lain, bila tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan di atas lumung-lumung kami semua. Karena kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mari kita mengangkat tangan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam salam kiri kanan, selamat tahun baru.